Kalau orang cuman memperjuangkan belajar ke Jerman karena orang tua, pasti di dalam itu mereka tidak benar-benar ingin usaha. Kalau orang yang benar-benar pingin itu kan mereka benar-benar ingin usaha untuk betul. I really get this Okay. good score, so I can really go into this country, go into this university. Blah, blah. Kalau saya melihat Chelsea sih saya yakin. Oh, oke. Ya, maksudnya anaknya gigih. Oke. Jadi apa yang dia nggak bisa tuh dia nggak gampang nyerah. Dia pelajarin terus gimana, mau nangis mau apa. Sampai nangis. Iya, dia suka nangis kalau nggak bisa. Tapi daya juangnya tinggi. Halo, selamat datang di Cerita Otka. Hari ini saya Kang Man akan menjelaskan terkait dengan persiapan studi di luar negeri. Dan memang khususnya saat ini kita akan bahas terkait dengan program studi di Jerman. Di sini saya kedatangan keluarga yang benar-benar mempersiapkan mulai dari anaknya plus orang tuanya juga. Karena untuk studi ke Jerman ini sangat unik sekali teman-teman. Karena setiap prosesnya itu harus tahu dan akan berbeda roadmap-nya. Nah, makanya kita akan bahas biar teman-teman yang pengen melanjutkan studi S1 di Jerman paham step by step-nya atau roadmap-nya. Di sini saya kedatangan Bu Sani dan Kak Chelsea. Selamat datang Kak dan Bu. Oke, terima kasih Bu sudah join di podcast Cerita Otka, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kan mungkin di sini banyak ibu-ibu ataupun kakak-kakak ya sama kayak usia Kak Chelsea yang bingung nih, kira-kira saya mau studi ke Jerman tuh seperti apa tahapannya. Bahkan memang Jerman tuh kayaknya berbeda ya Bu ya sebenarnya. Betul. Nah, tapi sebelum itu kita akan pengen tahu dulu nih dari sebelumnya Bu Sani itu latar belakangnya seperti apa dan kenapa awal mulanya pengen menyekolahkan Kak Chelsea itu ke Jerman. Kan masih banyak negara yang lain tuh. Boleh Bu Sani. Saya Sani. Saya orang tua dari anak saya ini Chelsea. Awal saya kepikir untuk menyekolahkan Chelsea ke Jerman karena Chelsea ingin sekolah kedokteran. Oke. Nah, karena dia ingin sekolah kedokteran, saya terpikirnya langsung ke arah Eropa, sekolah di Eropa. Waktu saya searching, ternyata kok pilihannya jatuh ke Jerman. Nah, saya juga sudah offering ke Chelsea, gimana kalau ke Jerman, dan dia nggak ada masalah. Selama persiapan kita untuk sekolah ke Jerman itu sejak kelas SMP kelas 3, si Chelsea udah saya ikutkan belajar bahasa Jerman. Jadi dia belajar bahasa Jerman udah lumayan sih, sejak SMP itu sudah saya ikutkan di Gute itu. Oke. Nah, setelah itu sejalannya waktu, sekarang dia udah pegang sertifikat B1 untuk bahasa Jermannya itu. Oke. Nah, sebelumnya emang kan Kak Chelsea pengen jadi kedokteran ya? Emang latar belakang sebelumnya orang tua dan sebagainya itu banyak dokter atau gimana nih? Nggak ada sih. Nggak ada. Makanya surprise banget, Oke. karena dari garis keluarga semua nggak ada yang sekolah kedokteran. Oke. Waktu dia mengajukan ke kita dia minat di kedokteran tuh sebenarnya kita kaget. Cuman ya saya bisanya support dia. Oke. Yang kalau memang dia minatnya di kedokteran ya oke, saya support gitu aja. Oke, berarti rata-rata banyaknya ini pembisnis atau Betul, ekonomi seperti oke. itu. Jadi fokus ekonomi. Karena saya juga dari ekonomi. Oh, oke. Papanya juga. Oh, sama-sama ekonomi ya? Iya, sama-sama ekonomi. Oh, Kakaknya oke. kan juga. Oh, iya. Jadi semuanya rata-rata latar belakang pendidikan maupun pekerjaan itu lebih fokusnya ke bisnis dan ekonomi gitu ya? Iya, betul. Oh, iya. Nah, tapi Kakak Chelsea sendiri berbeda. Kenapa Kak Chelsea berbeda? Dulu pas pelajaran di SMP ke SMA itu awal-awal kelas 10 kan kita masih belum masuk IPA IPS. Oh, gitu. iya. Nah, itu kayak kurang tertarik aja dengan pelajaran IPS gitu. Oke. Akhirnya lebih prefer IPA aja, pelajaran IPA. Oke, kenapa IPA awalnya? Karena banyak hafal-hafalan atau apa tuh? Karena banyak anatomi atau gimana nih? Nggak ada sih, cuman kayak nggak terlalu suka aja, kayak pengen belajar bisnis, pengen belajar accounting, ekonomi gitu, kayak nggak terlalu suka. Oke, nggak suka berarti. Tapi nggak takut nih lihat nanti darah atau kedokteran kayak gitu? Oh enggak. Oh, enggak. Oke, berarti waktu itu dari SMP berarti ya taunya itu, Bro? Iya, betul. SMP berarti yang pengen jadi dokter kayak gitu-gitu? Iya. Jadi Oke. kalau nggak salah di SMP kelas 3 itu dia mulai belajar bahasanya. Oh, oke. Nah,
saya penasaran kenapa sih dari awal Bu harus menyekolahkan Kak Chelsea ini belajar bahasa Jerman. Nah, apakah sebelumnya ada kakaknya yang sudah pernah ke Jerman atau gimana nih? Kebetulan ada. Oh, oke. Kakak Chelsea saat ini juga lagi belajar di Jerman. Awalnya karena si Chelsea yang mau berangkat, jadi kakaknya saya kirim dulu. Sebagai testing gitu ya. Buka jalan. Oke, saya pengen tahu dulu sebelum Kak Matthew berarti ya. Iya, Kak Matthew Matthew. itu sebelumnya ngambilnya apa? S1 atau S2 nih sebelumnya ini? Sekarang lagi S1. Oh, oke, S1. Iya. Persiapannya sama kayak Chelsea sekarang atau berbeda nih? Kalau dari kakaknya lumayan mepet. Oh, mepet. Gimana kan- boleh diceritain Pak awalnya? Soalnya kan Chelsea sama kakaknya belajar bahasanya bareng. Bareng apa? Bareng. Oh, Dan oke. dia sama kakaknya kan selisih 2 tahun. Oh. Selisih 2 tahun otomatis kakaknya kan lumayan mepet. Mm-mm. Waktu itu kalau nggak salah Chelsea kelas 3 SMP, berarti Kelas kakaknya 11. kelas 2, ya kelas 11 ya. Oke. Kelas 11. Nah, kelas 11 otomatis kan mepet banget. Kelas 12 sudah persiapan. harus berangkat kan. Nah, lumayan mepet kakaknya kejarnya untuk belajar bahasa itu. Tapi puji Tuhan bisa dia laluin dan sekarang dia sudah di sana belajar di Jerman. Oh, udah berapa tahun? Sudah setahun ada? Tahun lebih ya. Setahun lebih. Tahun kemarin di summernya. Berarti udah selesai Stuttgart? Iya, selesai. Terus sekarang udah masuk kampus berarti universitas? Iya, tapi Mas sekarang lagi libur kan. Oh, lagi libur. Iya. betul. Oke, nah sekarang berarti tinggal persiapan Kak Chelsea. Betul. Nah, Oke, Kak Chelsea, saya pengen tahu dari Kak Chelsea ini, kenapa Jerman? Kan masih banyak negara lain ya? Apakah karena, disuruh mama gitu, atau disuruh mami gitu? Gimana nih? Sebenarnya awal planning itu pingin ke China. Hah? Terus mulai belajar bahasa, terus kayak nggak pingin kayak terlalu kompleks aja gitu Bahasanya? makin lama kayak udah males, nggak pingin. Terus lagi bingung juga, nggak tahu belum ada planning, benar-benar nggak ada planning. Terus tiba-tiba mami yang ngomong kayak atau nggak mau kuliah di Jerman. Di Jerman juga mereka sponsor studentnya dengan good quality and Oke. they give good facilities to Oke. the student. Akhirnya kayak ya udah Chelsea ngikut, terus ya jadinya begini. Tapi nggak kepaksa kan ya? Biasa aja. Berarti kan ibu sudah tahu nih dari awal berarti Kak Chelsea itu pengen ngambil kedokteran, terus diarahkan juga buat ke Jerman karena mengikuti kakaknya juga sebagai contoh lah ya di sana. Betul. Nah, sebelum kakaknya diberangkatkan, pasti kan ibu bingung dulu kan persiapan itu seperti apa. Saya pengen tahu nih sebagai orang tua, di sini kan juga banyak sobat Otka juga nih yang masih bingung. Ini tuh ke Jerman tuh seperti apa? Katanya kan berbeda nih persiapannya, nggak kayak misalnya kita kuliahkan anak ke China, kemudian ke negara-negara Amerika dan sebagainya. Itu yang penting mereka sudah ada LOA-nya, sudah ada, tinggal berangkat kan. Betul. Nah sementara ke Jerman ini kan berbeda nih. Iya, beda nah, sekali. Itu awal mulanya yang bikin ibu bingung dan ternyata saya tahu ketika dari Kak Matthew, nah habis itu nanti ke Kak Chelsea seperti apa gitu. Boleh diceritain Bu? Oke. Awalnya saya bingung pada saat mau menyekolahkan kakaknya ke Jerman tuh alurnya ini dimulai dari mana? Oke. Karena saya lihat ternyata tidak sesimpel yang saya bayangkan. Seperti pada saat kita mau nyekolahkan anak kita ke luar negeri, ke negara yang lain, nah seperti itu. Ternyata sistem di Jerman itu berbeda. Nah, jadi lumayan pusing juga. Bingung, banyak sekali searching, mencari informasi ke sana ke sini. Nah, jadi ya akhirnya ternyata setelah saya pelajarin, alurnya tuh begini. Nah, termasuk pada saat anak-anak ini mau mengapply visa untuk mendapatkan visa studi itu anak-anak harus pegang undangan dari STK. Oke, Ya. di sini STK itu Stuttgart ya, Student College ya teman-teman ya. Harus pegang undangan dari STK dari sekolah di Jerman. Tapi itu bukan garansi bahwa anak-anak kita sudah diterima. Jadi undangan itu hanya semacam invitation aja yang harus kita lampirkan untuk kita mengapply visa. Oke. Nah, setelah itu kan anak-anak harus berangkat ke sana. Setelah visa keluar, anak-anak harus berangkat ke sana untuk tes masuk ke STK-nya. Oke. Nah, setelah dari tes STK itu kan baru kita bisa tahu apakah anak-anak ini diterima atau tidak dari hasil tes tersebut. Jadi memang alurnya
beda banget sama negara yang lain, unexpected lah. Iya. Iya, memang kalau di Jerman itu Sobat Otka mungkin yang belum tahu, memang ada namanya sekolah penyetaraan dulu selama 1 tahun yang namanya itu Student College, di mana nanti anak-anak ibu bapak itu semuanya akan belajar dulu di sana dan nanti di akhirnya itu akan tes apakah dia bisa layak untuk melanjutkan masuk ke kampus atau enggak. Dan ini memang berbeda. Tapi memang di balik itu sebenarnya ibu bapak Jerman itu pengen memastikan bahwa anak ibu dan bapak semuanya itu benar-benar kompeten. Karena lulusan-lulusan Jerman kalau orang-orang sudah berkompeten, contohnya kayak B.J. Habibie, orang-orang yang benar kompeten itu benar-benar bisa bermanfaat dan kepake. Dan memang di Jerman itu banyak inovasi-inovasi yang bagus kayak ini kan untuk mempersiapkan anak-anak muda Indonesia atau siapapun yang masuk ke sana ke Jerman untuk bisa berkualitas lulusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kan ada namanya program Ausbildung dan sebagainya. Itu memang mereka mempersiapkan hal seperti itu sudah matang banget. Nah, jadi memang kalau untuk persiapan studi ke Jerman itu perlu persiapan yang matang. Makanya tadi Ibu juga masih bingung ya, roadmap dan sebagainya, dan memang perlu disiapkan. Jadi bukan hanya Kak Chelsea-nya aja, karena untuk Kak Chelsea mungkin hanya siap, saya pengen kampus ini gitu kan. Tapi sebenarnya orang tua harus bisa memikirkan masalah finansial ya Bu ya tadi ya, kata Ibu kan. Betul. Harus mempersiapkan apa namanya Bu tadi itu Superkonto ya Bu ya? Iya, Superkonto. Superkontonya juga cukup lumayan ya Bu ya? Lumayan sekarang. Kalau kita euronya sekarang 20.000 kan sekarang lumayan. 13.000. Oh, 13.000. 13.000 lebih dikit ya. Ya, euro. itu kalau kita rupiahkan kan lumayan kalau kita. Iya, lumayan sih. Nah, artinya kan memang persiapan Superkonto atau itu kan harus disiapkan. Plus belum challenge-nya di sana belum tentu masuk kampus kan Bu ya? Iya. Tapi memang tapi dari sisi Ibu kan ini persiapannya roadmap-nya panjang nih Bu ya. Mulai dari persiapan dari Indonesia, kemudian nanti Stuttgart, habis itu nanti lanjut masuk ujian ke kampus. Ibu yakin nggak dengan Kak Chelsea nih? Dengan persiapan sini untuk bisa, saya yakin Kak Chelsea bisa ke Jerman dengan sukses gitu. Kalau saya melihat Chelsea sih saya yakin. Oh, oke. Ya, maksudnya anaknya gigih. Oke. Jadi apa yang dia nggak bisa tuh dia nggak gampang nyerah. Dia pelajarin terus gimana. Mau nangis, mau apa. Sampai nangis? Iya, dia suka nangis kalau nggak bisa. Oh, oke. Ya. Tapi daya juangnya tinggi anaknya itu. Jadi saya betul-betul percayalah ke dia lah. Saya juga yakin kalau memang Tuhan izinkan dia kasih kelancaran lah, Tuhan kasih kelancaran, dia bisa sampai sekolah di sana, semua kasih kemudahan gitu. Oke. Ada nggak sih momen-momen Kak Chelsea waktu itu kayak motivasinya tuh drop gitu? Oh, bener nggak Mas, saya bisa, Mami bisa, saya bisa ke Jerman, atau ini bisa nggak sih saya ke Jerman dengan ini? Kan kayaknya kalau kan kampus, kalau dulunya SMA-nya internasional sebenarnya kan langsung ke universitas kan seharusnya. Iya. Nah, kenapa Kak Chelsea? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya setelah mendengar kayak soalnya di sekolah itu ada angkatan yang di Jerman. Oke. Dia kelas, ya? Iya, dia sempat ceritain kalau sebenarnya kalau kita ambil A-level, kita dapat A-level dengan nilai yang oke dan bagus itu kita bisa skip student college dan kita langsung masuk ke universitas. Cuman saya nggak pede karena di Indonesia ini kan bahasa Jerman jarang dipakai untuk sehari-hari, dan kalau misalnya kita habis dari SMA dengan kita belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tiba-tiba kita mempelajari bahasa yang mungkin levelnya C1 atau bagaimana itu dengan pelajaran yang juga pelajaran materi susah-susah di universitas kan susah adaptasinya. Takutnya kalau di universitas kita nilainya malah turun, malah drop banget dengan perbedaan bahasa yang misalnya kita tahu di chemistry ini katanya seperti ini, tapi di Jerman kan sangat beda lagi seperti itu. Sebenarnya awal-awal itu tetap ada rasa nggak pede, kayak mengejar waktu kan. Kalau berangkat winter ini kan mepet banget dan ada banyak preparasi yang dibutuhkan dan banyak yang harus udah tahu nanti di sana itu bahasa Jermannya seperti apa-apa. Karena dengar-dengar apalagi dari Koko, sebenarnya mata pelajarannya nggak susah, cuman bahasanya yang susah banget. Malah katanya di kelas itu cuma 2 orang lulus bahasanya tesnya. Terus akhirnya kan kepikiran, cuman akhirnya tetap belajar tiap hari, tapi sempat ngerasa burnt out gitu, kayak capek, kayak kalau mau ngejar terus tiap hari, kadang-kadang tetap ada rasa yang bisa nggak ya sebenarnya nutut apa enggak ya, kalau kita
bisa berangkat winter ini. Akhirnya sekarang juga kepikiran apa mungkin berangkat summer aja biar lebih prepare. Dan kalau emang udah berangkat, ambil tesnya itu nilainya juga nggak mepet-mepet yang bener-bener 60. Oke. Akhirnya masuk waiting list, mending kan kita nilai bagus diterima gitu. Oke. Jadi benar-benar dipersiapkan matang dulu gitu ya. Iya. Oke, memang ada beberapa orang juga memang butuh persiapan matang, ada yang butuh cepet-cepet juga. Tapi memang kalau ke Jerman, memang saran saya sebenarnya itu harus benar-benar matang dulu. Karena investasi ke Jerman itu kan mulai dari biaya, Iya. kemudian paling penting bahasa. Iya. Nah, emang banyak juga lulusan, sebagai informasi aja bahwa kalau di Jerman lulusan-lulusan kayak di Indonesia 4 tahun 5 tahun selesai itu akan berbeda. Karena di sana memang kalau bahasanya kita belum siap bahkan bisa lebih, dan tergantung memang jurusan dan sebagainya. Tapi saya percaya dan yakin kalau dari teman-teman sobat Outcast semuanya bahasanya sudah bisa dan benar-benar bisa adaptasi, ya pasti akan cepat lolos juga. Terpenting itu. Ada juga waktu itu saya pernah ada case itu secara bahasa mungkin dia mengikuti, tapi secara finansial nggak siap. Artinya kan dia harus balik lagi juga. Nah, artinya memang semuanya dipertimbangkan dengan matang. Jadi masalah finansial sudah jelas, masalah bahasa dan mental, paling terutama mental Kak Chelsea ya. Betul. Untung Kak Chelsea sekarang sudah mulai ini. Oh, saya yakin nih kalau sekarang nggak bisa, mungkin saya harus siapin ini dulu biar nanti kedepannya oke gitu ya. Oke. Nah, tapi dari Ibu sendiri ketika melihat Kak Chelsea kan belajar ini dari kelas 3 SMP loh ini. Nih kan ada mungkin Kak Chelsea mungkin ada murungnya, ada malesnya dan sebagainya. Gimana sih cara Ibu biar atau Kak Chelsea ini tetap semangat gitu? Ketawa nih. Kalau Chelsea lagi down, Oke. biasanya curhat juga sih ke saya. Kalau dia lagi kayak stres kayak gitu. Nah, yang saya bisa support secara mentally aja, saya cuma bilang kamu pasti bisa. Jadi saya percayalah dia pasti bisa. Kalau memang capek tidur, nanti bangun lagi belajar lagi. Kalau stres mau makan enak makan sana, istilahnya entertain dulu dirinya. Setelah itu fight lagi. Nah jadi saya selalu bilang gitu sih ke Chelsea sih supaya lebih semangat terus untuk belajar. Oke, Kak Chelsea, untuk benar-benar menjadi penyemangat itu apakah dari dorongan orang tua atau memang paling kuat itu sebenarnya dari diri Kak Chelsea sendiri? Sebenarnya sih dari diri sendiri. Oke. Sebenarnya kalau orang cuman memperjuangkan belajar ke Jerman karena orang tua, pasti di dalam itu mereka tidak benar-benar ingin usaha, bukan kayak paling yang terpaksa penting gitu kali yang ya. penting aku nilainya oke lah, yang penting nilaiku 60 lah, yang penting kayak gitu kan. Sebenarnya kan kalau orang yang benar-benar pingin itu kan mereka benar-benar ingin usaha untuk betul. I really get this good score so I can really go into this country, go into this university, bla bla bla. Akhirnya kayak emang kalau dari diri sendiri pingin banget, itu menurut aku yang paling penting sih. Bener. Ini kuncinya sih sebenarnya. Kemauan dari diri sendiri memang banyak juga. Ada beberapa yang ke Jerman itu mereka itu dari orang tuanya karena perintah orang tua kali. harus ini, tapi ternyata dari diri sendirinya memang nggak kuat. Karena dia sebenarnya jurusannya pengen, contoh dia sebelumnya bukan pengen arsitek, tapi karena orang tuanya dulunya arsitek dan sebagainya, kamu harus arsitek dan sebagainya. Tapi pas ya nggak optimal, walaupun lulus tapi nggak optimal jadinya. Ya, jadi memang benar Kak Chelsea, berarti saya sepakat bahwa teman-teman atau sobat Otka bisa ambil nih. Jadi yang terkuat adalah dari mental diri kita sendiri. Kita mau dan benar why-nya harus kuat ya Kak Chelsea ya. Oke. Nah, untuk awal-awal kan masih bingung nih, pengen studi ke Jerman dan sebagainya gitu ya. Nah, itu gimana sih cari infonya, apakah dari kakak kelasnya atau dari kakaknya atau gimana nih sebelumnya? Paling penting sih koneksi ya. Ada iya, kalau ya? kita tahu koneksi kan kita pasti tahu ya kayak yang lebih detail. Kadang-kadang walaupun kita search itu belum tentu mereka itu sangat spesifik untuk detail paling kecil pun. Sebenarnya kita harus prepare yang lebih ekstra lagi atau seperti apa. Tapi kita pun kalau mau cari di internet sekarang kan gampang, ada AI kan. Ya kita mau nanya AI, ini gimana cara kita apply di sini, kan mereka sebenarnya kasih kita, ini websitenya di sini, kamu gini. Sebenarnya dari AI, dari teman, dari kakak kelas itu bisa membantu banget ya. Kayak misalnya kan sebenarnya kurang tahu kalau kalau kita mau persiapan tuh sebenarnya ada namanya C-test seperti ini. Sebenarnya kita selain itu kita harus prepare
kalau kita apply nggak semuanya itu kita bisa langsung apply dari portalnya, kita harus pakai portal lain, third portal dan seperti itu. Dan dari tahu-tahu dari mereka akhirnya dapat informasi yang benar-benar bantu kita untuk nggak lost gitu. Oke, berarti memang dari networking dulu ya, pertama ada berkaca sih ya, benar-benar bisa nggak tahu ternyata ada hidden information gitu ya. Jadi oh ini saya nggak dapet nih kalau cuma di internet, karena memang ada beberapa informasi yang bisa didapatkan sama orang-orang yang sudah pernah di Jerman kan. Oke, tapi dari sisi ibu nih Bu, itu gimana waktu itu? Kira-kira kan ibu waktu itu kan menyekolahkan Kametiu ya. Banyak cari-cari informasinya waktu itu dari mana sebenarnya Bu? Kalau saya banyak cari informasinya juga dari medsos ya. Oh, medsos. Dari medsos, dari Google. Kan karena kita juga belum pernah ada keluarga yang sekolah di sana. Nah, jadi lumayan bingung juga ini harus jalannya di mana dulu. Nah, jadi saya banyak searching. Apa yang harus saya lakuin dulu untuk itu. Cuma dari awal yang pada saat terbersit kepikiran mau sekolahin anak ke Jerman, saya langsung preparein di bahasa dulu. Di bahasa dulu tuh nomor 1 sih. Jadi makain sambil sejalannya waktu saya cari-cari info, anak-anak biar ambil bahasa dulu kan, karena bahasa Jerman juga nggak mudah ya. Jadi makain saya pikir it takes time ya, lain sama kayak bahasa Inggris. Nah, jadi saya banyak searching sama itu sih, sama ngelihat di medsos sih. Iya. Jadi memang kalau saya ambil value atau hikmah dari keduanya ini, orang tua dan anak, itu untuk persiapan studi itu sebenarnya ada 2. Jadi untuk anak sendiri sebenarnya harus mempersiapkan untuk masa depannya di luar negeri. Tapi dari sisi orang tua pun memang harus mendampingi dan membersamai selalu. Betul. Nah, karena kalau nggak itu dua-duanya nggak jalan ya, susah nanti ya. Jadi saya berarti untuk teman-teman di sana atau ibu bapak semuanya, itu penting, anak mempersiapkan diri untuk mempersiapkan masa depan untuk kuliahnya di sana, sementara orang tua membersamai dan mendampinginya. Nah, luar biasa, ini poin-poin yang sangat berguna nih buat teman-teman yang nanti pengen lanjut studi ya. Nah sekarang Bu Sani dan Kak Chelsea, saya pengen tahu tantangan yang paling terbesar sebenarnya ketika mau persiapan sekarang nih untuk studi ya. Untuk Kak Chelsea studi sekarang tuh tantangan paling besar tuh apa sih menurut Kak Chelsea? Menurut aku sih bahasanya ya. Aku nggak khawatir tentang matematikanya dan lain-lain itu, masih oke lah. Kayak maksudnya untuk dipelajari itu masih lebih gampang daripada kita mau benar-benar understand bahasa Jerman. Apalagi saya sempat jeda tidak pegang bahasa lumayan lama. Akhir-akhir pas mau ngambil tes B1 itu agak kesusahan sebenarnya, soalnya itu belajar sendiri, siapin sendiri, tapi untung-untungnya lulus ya. Untung-untungnya lulus. Tapi cuman, di atas rata-rata? Apa? Di atas rata-rata skornya berarti? Ya oke lah. Biasanya kalau kayak gitu nilainya bagus kayaknya. Terus akhirnya pas mau nyoba buka bahasa B2 lagi, apalagi praktis cetas ini kayak sebenarnya masih banyak vocab yang kurang, atau gramatik yang masih membingungkan, yang lupa ingat atau seperti itu. Akhirnya yang benar-benar kesusahan itu cuman dari waktu sama bahasa Jermannya aja sih. Waktu untuk mempersiapkannya ya berarti ya? Iya. Dari ibu sendiri gimana Bu? Yang paling tersulit untuk mempersiapkan anaknya itu studi ini? Yang paling sulit kalau saya mungkin lebih ke arah, sebenarnya kalau sudah tahu alurnya, mungkin terasa sudah tahu jalannya, apa yang harus dilakukan. Tapi pada saat belum tahu, nah itu yang bagian yang tersulit kalau menurut saya, karena kan beda sekali di Jerman ini sistemnya dengan ya di luar negeri yang lain, mungkin kalau seperti di Australia atau apa itu kan beda. Jadi kalau sudah tahu alurnya sih saya rasa nggak masalah ya. Kita bisa tahu apa yang harus langkah apa yang harus diambil. Mungkin disiapin bahasanya dulu. Setelah itu kita anak-anak nanti harus ambil ambil applying lah, sambil applying ke sana, terus dokumennya harus mulai disiapkan untuk preparation visanya itu seperti itu. Jadi selama ada yang mentoring atau udah tahu jalannya itu akan terasa mudah lah. Kalau dari saya bisa ambil, kalau dari sisi anak itu berarti lebih ke kemampuan
bahasa berarti kalau Kak Chelsea sama waktu untuk meluangkan belajar persiapannya. Nah, kalau dari sisi orang tua itu sebenarnya di roadmap-nya yang paling sulit kalau sudah tahu sebenarnya lebih mudah ya. Iya, Lebih mudah. Yang penting memang kunci dari semuanya itu adalah networking-nya. Ya, jadi networking untuk tahu belajar bahasa yang tepat itu di mana, ya kan waktu Iya, itu. Nah, betul. kemudian cari informasi yang tepat di mana. Kayak saya kan sekarang saya keren banget nih. Udah tahu mengalahkan saya sebagai konsultan kayak ini. Nah, carinya di sini. Wah. Pakai AI. Oke. Tapi nggak apa-apa, memang harus seperti itu untuk anak-anak sekarang. Memang kita harus Tuntut harus kreatif, cepat ya. karena kan kalau kita nanya belum tentu dijawab langsung kan, apalagi kalau orang-orangnya sedang di Jerman, kita sudah tidur mereka baru bangun Iya. ya. Oke, nah ini menarik kisah-kisahnya gitu Kak Chelsea ya, dan hari ini memang Kak Chelsea dan Bu Sani diundang itu memang kita bantu juga untuk persiapan coaching gitu ya di OTKA. Nah, saya pengen tahu kan selama ini di coaching oleh coach kita ya, pengalaman dari Ibu ketika mendapatkan informasi bahwa Kak Chelsea itu bisa dibantu untuk coaching, awalnya seperti apa, Bu? Seneng banget. Jadi awalnya dihubungin sama Pak Angga Oke. dari OTKA. Terus Pak Angga menawarkan untuk mengcoaching anak saya untuk istilahnya coaching study to Germany. Oke. Nah, itu saya langsung senang banget dan bersambut banget. Nah, seperti ini kuncinya ini berarti ini. Nah, kayak udah ketemu nih kuncinya nih. Nah, jadi makain awalnya tuh senang banget deh. Wah, akhirnya ada juga yang bisa bantu kita untuk mentoring ini supaya kita juga jalannya lebih enak kan. Betul. Nah, jadi makain, oke saya mau Pak pada saat itu saya tawarin, saya benar-benar seneng deh makain tuh. Ya akhirnya oke, kita following aja dari arahan dari Pak Angga seperti ini ada tes juga sebelumnya yang sudah dilakukan juga. Nah, itu kalau tesnya kan sama Chelsea langsung. Jadi saya kurang tahu sih apa. Cuma kemarin hasilnya udah dikasih tahu juga hasil dari tes tersebut. Nah, Oke. seperti itu. Waktu itu dikasih tesnya, tes apa aja waktu itu ke Ibu yang disampaikan? Kalau saya waktu itu Pak Angga bilangnya tes penempatan atau oke. apa itu. Nah, cuma saya nggak tahu materinya itu apa yang mau Oke. ditesin. Oke. Jadi saya cuma bilang sama Chelsea akan ada tes. Cuma tes apa Mami nggak tahu. Oke. Nah, jadi cuma kayaknya sudah tes kan, soalnya sudah dibacain juga hasilnya. Oke. Sekarang dari Kak Chelsea ketika mendapatkan informasi ada ini coaching dari OTKA gimana nih? Sebenarnya nggak kepikiran banyak sih, cuman kayaknya setelah dilihat awal-awal pas ambil tesnya, terus apa yang diomongin kayak nanti kalau kita lagi coaching ini kita akan bahas tentang gini-gini, akhirnya kayak iya sebenarnya sih berguna, soalnya kan emang itu yang diajarin kan apa yang kita butuh untuk tes ANP-nya di Stuttgart itu kan. Sebenarnya seneng juga sih kayak ada bantu ekstra gitu, kayak untuk training dan untuk kebiasaan biar nanti kalau ngambil tes ANP itu ya udah kayak oke, biasa aja. Oke. Di mentoringnya atau di coachingnya sama siapa waktu itu? Sama Pak Angga. Oh, Pak Angga, karena Pak Angga juga pengalaman studi di Jerman ya. Iya, betul. Oke, dan memang ada pengalaman. Kebetulan kan tadi Ibu dan Kak Chelsea juga kan tadi bilang network ya atau koneksi. Jadi memang kalau di sini coaching di OTKA itu memang sama orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi Kak Chelsea juga dapat insight baru ya, beberapa hal. Oh, ini yang saya belum tahu. Nah, saya tahu dari sini. Nah, harapannya sebenarnya dari Ibu sendiri ya, dari coaching ini sebenarnya ya. Apa sih Bu dari yang Ibu harapkan gitu? Kalau dari coaching ini otomatis yang pasti saya harapkan anak-anak lebih bisa terarah Oke. dalam mengapply studi-studi di Jerman tersebut, termasuk untuk persiapan masuk ke STK-nya itu, tes masuknya itu mungkin diberi pelatihan-pelatihan. Nah, seperti apa ya, harapan saya pastinya dengan di coaching ini anak-anak bisa diterima di STK di Jerman. Oke, amin. Oke, dari Kak Chelsea, harapannya apa nih? Harapannya sih gramatik Jermannya lebih Wih. bagus. Bisa mengerti bahasanya, pokoknya lebih fluent aja Oke. sih. Biar yang penting diterima. Yang penting diterima Itu di harapan Jerman. utama. Iya. Nggak apa-apa kota mana, yang penting diterima.
Oke, yang nggak apa-apa, yang penting diterima ya. Emang harus. Soalnya kan sebenarnya Jerman kompetitifnya tinggi. Bener banget. Betul. So kalau udah diterima itu sebenarnya happy banget. Tapi dari teman-teman sebelumnya di sekolah banyak ya yang persiapan itu ke Jerman atau memang negara lain? Kalau di sekolah saya nggak ada, bener-bener nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Oh, banyaknya Angkatan dia. banyaknya kemana Kak Cesi waktu di Cambridge kan ya? Ya, mereka banyaknya China. Oh, mereka Aussie. ambil English to China, Aussie, Aussie, atau enggak ya. mereka ke Malaysia gitu-gitu. Oh, Iya. Jadi kalau Jerman tuh sebenarnya kayak kalau bilang Outward. jarang ya peminatnya ya. Jarang ya. Saya mungkin susah di bahasa kali ya. Iya benar. Memang sih selain bahasa memang rumit persiapannya. Iya. Tapi betul. memang kalau dari mimpi yang besar itu perjalanan itu nggak akan mudah sih benar semuanya. Iya betul. Ya kan, nggak ada yang Iya, instan gitu. Hasil itu kan Iya. nggak akan mengkhianati ya. Betul Usaha. sekali. Oke, nah berarti harapannya dari coaching ini, dari Kak Chelsea sebenarnya dari ini kan dapat pengalaman dari coachnya yang sudah pengalaman, plus harapan yang paling utamanya adalah bisa diterima. Dari ibu juga kan sebenarnya yang penting dapat informasi dan dibantu diarahkan, karena orang tua kan hanya bisa memberikan arahan dan bimbingan. Nah, gimana cara ke sana dan sebagainya. Iya. Dan dengan adanya coaching ini kan menghadirkan, oh Kak Chelsea tahu nih step by stepnya, gitu ya. Dan kita juga berharap nih Kak Chelsea juga nanti bisa di Jerman dengan sukses gitu. Dan memang OTKA juga nanti kedepannya akan membangun komunitas. Jadi memang kalau yang sudah studi ataupun kakak sudah pengalaman di sana, kita sharing bareng juga nanti buat adik-adik yang pengen ke Jerman lagi. Karena tadi kata Kak Chelsea, nggak semua informasi bisa didapetin dari internet kan ya. Ada yang harus lewat orangnya langsung di sana. Dan mudah-mudahan nanti Kak Chelsea juga bisa berkontribusi untuk negara juga. Iya. Gitu kan, salah satu kan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengedukasi ya Kak ya. Ya salah satunya nanti mengajak beberapa teman-teman yang pengen studi di Jerman tuh nanti harus kayak gini. Iya, Nah, betul. nanti kan Kak Chelsea selain sudah bisa sukses di sana kan, kalau sudah mengajak orang lain kan mudah-mudahan rezekinya juga makin bertambah Iya, gitu kan. amin. Karena semakin kita banyak memberi, semakin peluang juga Tuhan memberikan Iya. rezekinya kan. Iya, Gitu. betul. Oke, terakhir nih pesan dan kesan untuk OTKA dan mungkin buat pemirsa juga atau sahabat OTKA juga, kira-kira seperti apa dari Ibu untuk orang tua terutama? Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau nyekolahkan anaknya ke Jerman, tetap semangat, tentunya dengan dibantu OTKA untuk diarahkan bagaimana cara meng-apply studi-studi di Jerman. Harapan saya cuma itu ya, supaya bisa lebih dibantu, bisa tahu alurnya, jalannya, pasti bisa dengan OTKA. Oke, terima kasih Bu Sani. Sekarang Kak Chelsea. Yang penting sih pertama dari diri sendiri, benar-benar apakah kita mau ke Jerman, apakah ini benar-benar I want to spend the rest of my life in this place. Nggak the rest of my life ya, Oke. tapi for a long time in Oke. here. Dan kita harus udah siap mentalnya juga, kayak perbedaan yang benar-benar udah tempatnya jauh sendiri, kultur yang beda, bahasa yang pasti lebih susah lagi, dan mungkin mata pelajarannya mereka pun yang lebih susah juga. Dan selain itu menurut aku sih paling penting itu bahasa ya. Apalagi kalau kita ambil public student college, itu yang paling penting itu kita harus pede bahasa, harus mau benar-benar, kita harus mau belajar bahasa ini, mengerti, bukan sekedar aja belajar ya belajar. Yang penting ya udah coba tapi nggak benar-benar usaha gitu. Karena sebenarnya apa yang kita pelajari nanti untuk tes ANP maupun tes yang kita tes yang nanti kita pun mau lulus tutkol itu akan berbeda lagi, benar-benar berbeda. Oke, terima kasih Bu Sani dan Kak Chelsea ya. Jadi teman-teman, saya sudah bisa mengambil cerita dari Kak Chelsea dan Bu Sani. Ini adalah bahwa setiap orang untuk mempersiapkan studi ke luar negeri, khususnya ke Jerman, itu perlu ada kolaborasi antara anak dan orang tua. Untuk anak harus mempersiapkan why-nya kenapa mereka pengen ke luar negeri, terutama untuk ke Jerman. Sementara untuk orang tua harus bisa membantu, mendampingi, mulai dari persiapan finansial, persiapan mental, bahkan
harus cari beberapa orang yang benar-benar bisa membantu coaching anaknya untuk persiapan bisa studi ke Jerman dan diterima tentunya. Nah, maka dari itu ada Otka hadir sebagai Jerman Family Coaching. Nanti kita bisa bantu persiapannya mulai dari assessment, karena waktu itu harus dicek juga assessment bahwa Kak Chelsea atau anak-anak ibu bapak semuanya itu sesuai nggak dengan minat dan bakatnya. Yang keduanya nanti ada tes psikologi, karena nanti selain minat dan bakat, psikologinya harus jelas. Kira-kira sudah sesuai nggak? Sama yang paling penting adalah akademiknya juga, karena kan ketika nanti akademiknya jelek, tidak sesuai, nah itu kan akan berkorelasi psikologi dan akademiknya. Dan yang paling terpenting adalah ketika nanti coachingnya. Jadi coachingnya sama orang-orang yang sudah pengalaman di Jerman, dan itu kan mendapatkan insight-insight yang mungkin belum bisa dicari di internet. Nah itu yang paling penting adalah jaringan untuk bisa persiapan ke Jerman. Maka dari itu untuk Bapak dan Ibu yang ingin kami bantu untuk persiapan coaching studi ke luar negeri khususnya Jerman, kami akan hadir di Jakarta di Kraton Ed Plaza pada tanggal 4-5 Juli. Jadi untuk Bapak Ibu silahkan untuk hubungi atau klik link yang ada di bawah ini. Saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya.